Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Asrama mahasiswa Institut Kristen Borneo Balikpapan terbakar. Jelang pelaksanaan MTQ Nasional, Hotel Atlet di Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda terus dibenahi. Festival Lemang di Muara Lawa, Kutai Barat jadi tradisi tahunan yang digelar sekali dalam setahun. Festival Lemang di Muara Lawa, Kutai Barat kini menjadi tradisi tahunan yang digelar sekali dalam setahun. Kemeriahannya bertambah dengan hadirnya undangan, mulai dari warga desa terdekat hingga unsur pemerintahan. Lemang itu sendiri merupakan makanan dari ketan atau pulut yang dimasak dengan menggunakan bambu. Dahulu, makanan ini biasa disajikan saat acara adat atau acara tertentu lainnya. Kaitan dengan lemang ini merupakan masakan khas kita yang dimasak di bambu. Bambunya juga bukan sembarangan ya, artinya bambu yang sedang ya, muda, sehingga menimbulkan aroma yang bagus. Baik untuk masak tintik istilah di sini ya, yang dari pulut, maupun juga masak-masak lain sebenarnya orang tua dulu. Jadi masak sayur juga di situ, masak ikan juga di situ, hanya namanya lain-lain lagi. Yang ini khususnya lemang atau tintiknya. Ya. Nah, ini suatu upaya yang luar biasa untuk melestarikan masakan khas kita. Camat setempat menyebut Muara Lawa mulai berdiri tahun 1965. Sementara festival memasak lemang baru dilakukan beberapa waktu terakhir. Makna dari tradisi ini yakni untuk menumbuhkan sikap kebersamaan. Kita mengambil tema kenapa kita harus mengadakan festival lemang, karena di festival lemang ini banyak hikmah yang kita ambil, terutama kebersamaan dalam hal baik dari awal sampai pada saat lemang ini masak. Karena itu prosesnya juga. Nah, dari itulah kita mengambil hikmah bahwasanya Kecamatan Muara Lawa ini berdiri sejak tahun 1965 sampai sekarang ini sudah menjalani estafetnya dari awal sampai sekarang ini, sehingga Kecamatan Muara Lawa sudah seperti ini. Harapan kita ke depan ini tetap kita lanjutkan dan kalau bisa lebih meriah lagi. Masyarakat menilai festival memasak lemang patut dikembangkan agar rasa persaudaraan tetap terjalin. Bahkan sejak festival memasak lemang dilakukan 2 tahun terakhir, jalinan persaudaraan antar sesama warga semakin kokoh. Saya lah sangat supaya masyarakat itu kan lebih menyatu gitu nah. Karena selama ini kan belum ada, baru 2 tahun ini setelah ada lemang ini, pesta lemang ini agak meningkat lah orang-orangnya datang ke pesta. Bu, lemang ini sudah sejak kapan Bu ada di suku Dayak Bu? Bu, sejak zaman dulu. Dulunya sebelumnya masaknya seperti apa Bu? Ya masaknya seperti ini juga. Rasanya gimana Bu? Enak. Itu terbuat dari apa Bu? Ketan. Festival Lemang di Muara Lawa yang digelar di hari jadi Kecamatan Muara Lawa ke-59 itu benar-benar meriah dan penuh keakraban. Itu terlihat saat warga secara bersama menikmatinya. Mereka begitu bahagia dan gembira meski makannya hanya beralaskan tanah.
Danis melaporkan dari Kutai Barat. Diiringi guyuran hujan, KRI Raden Edi Marta Dinata tiba di dermaga Lantamal 13 Tarakan Selasa siang. Kapal kebanggaan Indonesia ini baru saja menjalani perjalanan panjang dari Hawaii, Amerika Serikat, usai menjalani latihan bersama selama 3 bulan. Komandan Satgas Latma Rimpak 2024, Kolonel Laut P. Adam Cahya Saputra menyatakan, latihan ini rutin dijalani sekali dalam 2 tahun melalui Komando Indo-Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat. Untuk tahun ini, peserta yang mengikuti latihan sebanyak 30 negara, termasuk Indonesia. Tahunan untuk hostnya atau tuan rumahnya adalah US Navy, dalam untuk khususnya adalah armada ketiganya. Di sana kita melaksanakan latihan yang intinya adalah naval combat exercise, artinya latihan tempur di laut. Kita dibuat simulasi tempur, kemudian kita diberikan sasaran atau tugas masing-masing, dan kita harus mampu mencapai atau menyelesaikan tugas. Pada latihan bersama ini, TNI Angkatan Laut mengirimkan 43 prajurit marinir, 7 prajurit komando pasukan Katak atau Kopaska, 1 kapal perang, beserta 183 prajurit pengawal kapal dan 5 staf latihan. Setelah sandar di Tarakan, KRI Re Marta Dinata akan berlayar ke Surabaya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kelompok Tani Mapan Sejahtera di Kelurahan Mamburungan, Tarakan ini akhirnya menuai hasil. Tanaman padi yang dilakukan dengan menerapkan teknik biosalin itu sudah bisa dipanen. Teknik ini sangat cocok dikembangkan di lahan yang memiliki kandungan garam seperti Tarakan. Ketua Kelompok Tani Syarifuddin menyatakan penanaman biosalin baru pertama dikembangkan. Meski begitu hasilnya cukup lumayan. Di tahap awal ini gabah yang dihasilkan mencapai 5,46 ton per hektarnya. Cocok, karena ini baru pertama kali dicoba di Kaltara ini biosalin ini. Memang cocok. Memang dari awal itu kita tidak terlalu banyak tantangan di situ tentang budidaya biosalin ini. Cukup bagus. Kami juga lebih senang dapatnya biosalin ini. Hasilnya juga bisa lebih baik. Kelihatan juga hasilnya, kelihatannya seperti kalau dibandingkan yang sebelumnya ini lebih bagus ini. Lebih bagus kelihatannya di padi ini biosalin ini. Masa panennya juga lebih cepat atau gimana? Kalau masa panennya kan itu memang ada umurnya. Umur biosalin ini sekitar 109 hari biosalin. Tapi kalau kita di Tarakan ini kan hawanya cukup panas, dia lebih cepat. Ini tidak sampai mungkin sekitar 90 hari aja ini panennya. Biasanya kalau yang sebelumnya? Biasanya ada, tergantung dari varietasnya. Ada yang lebih cepat lagi, 75 hari ada. Tapi itu kemarin kita coba, dia tidak terlalu cocok di lahan kami. Karena cukup. Pada panen perdana ini, petani dibantu sejumlah tentara. Melihat hasil yang didapat, petani akan terus mengembangkan varietas biosalin agar panennya melimpah. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Upaya meminimalisir banjir di Balikpapan dikerjakan pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum. Upayanya yakni dengan memperbaiki bendungan pengendali atau bendali Telaga Sari di Jalan Kapten Pierre Tendean, Balikpapan Kota. Kabid Sumber Daya Air, SDA, dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Jen Supriyanto menyatakan cuaca tidak menentu menyebabkan banjir kerap terjadi di beberapa titik. Perbaikan bendali itu tujuannya untuk memaksimalkan tampungan
sekaligus mengurangi genangan di permukiman. Saat ini memang dengan cuaca yang tidak menentu, kita sering terjadi beberapa banjir di beberapa titik di Kota Balikpapan. Bidang SDS saat ini sedang, salah satunya adalah usaha untuk memaksimalkan tampungan-tampungan bendali-bendali yang ada di Kota Balikpapan yang menjadi wewenang Dinas PPU Kota Balikpapan. Nah, salah satunya adalah Bendali Tagasari ini. Memang Bendali Tagasari ini ada kebocoran atau piping karena tanah di bawahnya mercu itu adalah berporus atau berpasir, sehingga kita mengusahakan dengan melapis geotekstil dan juga geomembran. Nantinya diharapkan tidak ada kebocoran lagi, sehingga bisa maksimal ketika terjadi banjir di kota dapat menampung air sementara, dan pada saat sudah tidak banjir bisa kita lepaskan lagi ke saluran drainase. Bendali lain yang juga akan dimaksimalkan daya tampungnya adalah Bendali Blok 1 Gunung Bahagia, Gang Kantil, dan Bendali Balikpapan Baru. Amir Hamzah dan Puniran melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.